perkenalkan nama saya Topan Sofian dengan nomor NIM 412242311051. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan laporan magang yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik dalam Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Industri di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Laporan magang ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Saya menyadari bahwa penyusunan laporan magang ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama, Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIPMM CHRA sebagai Rektor Universitas Winaya Mukti. Kedua, Ibu Dr. Hajah Wina Rosvina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti. Ketiga, Ibu Maria Luciana Yulianti SEMM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti. Yang keempat, Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM CVRM selaku Kaprodi Manajemen atas segala bimbingan dan arahan terkait prosedur pelaksanaan magang. Yang kelima, Ibu Rahmiana Libratawati SEME SICMA selaku pembimbing pelaksanaan magang yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama proses pembuatan laporan magang. Yang keenam, Bapak Diki Anugrah SHMSI selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Yang ketujuh, Ibu Maya Kusuma Dewi ST selaku Kepala Bidang PPI di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Yang kedelapan, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama proses magang. Yang kesembilan, seluruh dosen, staf, dan karyawan Universitas Winaya Mukti yang telah membantu memperlancar proses kegiatan magang. Yang kesepuluh, saya juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah memberikan dorongan semangat dan doa restu selama proses kegiatan magang. Yang ke-11, semua teman-teman yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan laporan magang ini, serta seluruh keluarga besar dimanapun berada yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan dukungannya. Selanjutnya, saya menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Masukan dan dukungan yang diberikan telah sangat membantu dalam menyempurnakan kualitas laporan magang ini. Saya menyadari bahwa laporan magang ini masih memiliki keterbatasan. Saya juga berharap laporan magang ini dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pelayanan publik. Nah, teman-teman semuanya, berikut ini merupakan isi dari laporan magang saya. Di antaranya yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 profil organisasi dan aktivitas magang, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan, dan yang terakhir bab 6 refleksi diri. Berikut ini merupakan latar belakang masalahnya. Pada era modern ini, prosedur manajemen pelayanan publik seringkali menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait kesenjangan digital. Mengutip pada jurnal Jayanti dan Dina Saviani tahun 2022, menjelaskan bahwasannya, berdasarkan data, kesenjangan digital telah menjadi masalah global yang kompleks, ditandai dengan ketidakmerataan akses terhadap teknologi dan internet. Pada akhir tahun 2020, International Telecommunication Union mencatat sekitar 2,9 miliar orang di seluruh dunia masih hidup tanpa koneksi internet. Sedangkan, di Indonesia sendiri berdasarkan data Statista tahun 2022, yang dikutip pada jurnal Jayanti dan Dina Saviani tahun 2022, menjelaskan bahwasannya pada tahun 2021, penetrasi internet di Indonesia mencapai 202,6 juta pengguna, meningkat 15,5% dari tahun sebelumnya. Data Statista juga mencatat penambahan 30 juta pengguna internet selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga tahun 2022. Meskipun indeks pembangunan digital Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, kesenjangan antar wilayah masih menjadi masalah terutama terkait akses dan pemahaman penggunaan teknologi digital, terutama di Indonesia Timur, khususnya provinsi seperti Papua, NTT, dan Sulawesi Tengah memiliki tingkat kesenjangan yang tinggi. Selain permasalahan di atas, terdapat permasalahan lainnya yang biasa dihadapi dalam implementasi pelayanan publik di Indonesia.
Di antaranya yang pertama, penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, dan birokrasi yang lemah. Yang kedua, adanya pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, proses pelayanan yang cenderung lama dan tidak efisien. Yang keempat, informasi pelayanan yang minim dan prosedur yang dijalankan tidak jelas. Yang kelima, pelayanan yang diberikan tidak ramah. Maka solusi yang paling tepat terkait setiap permasalahan di atas adalah inovasi pelayanan publik yang berbasis pada teknologi, serta mengacu pada prinsip diantaranya peningkatan efisiensi pelayanan publik, perbaikan efektivitas layanan, pembaharuan kualitas layanan, pengurangan tingkat konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, keterbukaan, serta pemenuhan beragam nilai kepatuhan utamanya UU Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik serta pertanggungjawaban terhadap hasil pelayanan publik. Hal ini juga harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Kemenpan RI Nomor 30 Tahun 2014 mengenai pedoman inovasi pelayanan publik. Nah, teman-teman semuanya, ini merupakan tujuan magang. Tujuan magang itu sendiri terdiri dari evaluasi dan juga refleksi diri. Berdasarkan evaluasi komprehensif dari kegiatan magang yang dilakukan selama 3 bulan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, yakni dari tanggal 7 Oktober 2024 sampai 6 Januari 2025, menunjukkan kinerja magang yang memuaskan, yang dimana selama menjalani magang, saya telah menunjukkan beberapa kompetensi unggulan, diantaranya inisiatif dan motivasi yang tinggi dalam menyelesaikan tugas, disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan setiap pekerjaan, serta ketekunan yang mendukung kualitas kerja yang baik. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan teknikal yang mumpuni dan mampu memberikan kontribusi positif bagi tim dan lingkungan kerja. Namun, saya menyadari bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan, terutama dalam hal komunikasi, adaptasi, dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Penguatan keterampilan ini akan membantu saya menjadi lebih efektif dalam berinteraksi dengan rekan kerja, beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja, serta berkolaborasi secara lebih optimal untuk mencapai tujuan bersama. Berikut ini definisi manajemen. Berdasarkan jurnal Syahputra dan Aslami tahun 2023, mengutip pendapat George R. Terry bahwa manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dalam sebuah kegiatan manajemen, perlu adanya prinsip perencanaan, prinsip organisasi, prinsip pengarahan, dan prinsip pengendalian, sehingga dengan adanya penerapan ini, setiap tindakan dapat berjalan dengan fleksibel dalam mencapai sebuah tujuan. Berikut ini merupakan definisi dari manajemen pelayanan publik. Berdasarkan jurnal Pangkei dan Inoprisi Rantung tahun 2023, mengutip pendapat Winarsi dan Tadminto, bahwa manajemen pelayanan publik merupakan suatu upaya mengelola berbagai aspek manajemen dalam proses mempersiapkan, menyediakan atau menyerahkan barang dan jasa kepada masyarakat, dan suatu proses perencanaan dan pengimplementasian, serta mengarahkan atau mengkoordinasikan penyelesaian aktivitas-aktivitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan publik. Berikut ini merupakan dimensi pelayanan publik. Dimensi pelayanan publik terbagi menjadi 3, diantaranya yang pertama, responsiveness atau daya tanggap. Daya tanggap pegawai sangat penting dalam pelayanan publik. Pegawai yang tanggap akan cepat merespon berbagai kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. Yang kedua, responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab penting karena menumbuhkan kesadaran pegawai untuk bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas mendorong pegawai untuk memahami berbagai harapan masyarakat sehingga beragam pandangan dapat berkembang. Yang selanjutnya adalah asas-asas pelayanan publik. Karena pelayanan publik ditujukan untuk masyarakat, maka pelaksanaannya harus berdasarkan pada yang pertama, transparansi. Berarti bahwa layanan yang diberikan harus terbuka. Yang kedua, akuntabilitas. Berarti bahwa lembaga pemerintah yang memberikan layanan harus bertanggung jawab atas tindakannya dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, kondisional. Berarti menyesuaikan layanan dengan keadaan yang dihadapi. Yang keempat, partisipatif. Berarti mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kelima, kesamaan hak. Berarti bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dan adil.
Yang keenam, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berarti baik pemberi maupun penerima layanan harus memahami hak dan kewajiban masing-masing agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Berikut ini merupakan tujuan pelayanan publik. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan publik memiliki tujuan, di antaranya yang pertama, pada penyelenggaraan pelayanan publik, penetapan batasan dan hubungan yang jelas mengenai hak, tanggung jawab, kewajiban, dan wewenang semua pihak yang terlibat sangatlah penting. Kedua, penetapan kerangka kerja yang tepat untuk penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola publik dan korporasi yang baik. Yang ketiga, terpenuhinya persyaratan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, penyelenggaraan pelayanan publik yang bercirikan terwujudnya pelindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berikutnya adalah fungsi pelayanan publik. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menegaskan bahwa tujuan utama pelayanan publik adalah memberikan kepastian hukum yang berkaitan erat dengan masyarakat dan penyelenggara pelayanan. Artinya, pelayanan publik berfungsi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai penerima layanan, sekaligus bagi penyelenggara pelayanan dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat. Berikutnya, isu dan tantangan implementasi pelayanan publik. Berikut ini merupakan isu dan tantangan yang biasa dihadapi dalam pengimplementasian pelayanan publik. Yang pertama, isu-isu dalam implementasi pelayanan publik. Di antaranya, penyelenggaraan pelayanan publik masih kurang responsif, kurang informatif, kurang koordinasi, dan birokrasi yang lemah. Lalu adanya pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Proses pelayanan yang cenderung lama dan tidak efisien, formasi pelayanan yang minim, dan prosedur yang dijalankan tidak jelas. Pelayanan yang diberikan tidak ramah, serta pelayanan yang lebih lama dan tidak efektif. Sedangkan untuk tantangan implementasi pelayanan publik, tuntutan masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuannya adalah agar masyarakat merasa puas, bahagia, dan mudah dalam mengakses layanan publik. Namun jika tuntutan ini tidak terpenuhi, dapat berisiko pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan, mereka bisa merasa tidak membutuhkan penyelenggara pelayanan publik sama sekali. Selanjutnya, pedoman inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan dalam jenis pelayanan publik, baik berupa ide, gagasan kreatif maupun adaptasi melalui modifikasi yang dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Inovasi juga dapat menciptakan dan memperkenalkan berbagai cara baru dalam melaksanakan sesuatu dan beragam jasa serta sistem yang lebih efisien dalam memberikan pelayanan. Inovasi dalam pelayanan publik harus dilakukan dengan mengacu pada beberapa prinsip berikut ini diantaranya. Yang pertama, peningkatan efisiensi pelayanan publik. Kedua, melakukan perbaikan efektivitas layanan. Ketiga, memperbarui kualitas layanan. Keempat, tidak menimbulkan konflik kepentingan. Kelima, berorientasi kepada kepentingan umum. Keenam, dilakukan secara terbuka. 7, memenuhi beragam nilai kepatuhan. Kedelapan, hasil pelayanan publik dapat dipertanggungjawabkan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Profil organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Berikut ini merupakan sejarah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung berdiri sendiri pada tahun 2017. Hal ini merupakan dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Perubahan ini berimbas pada perubahan struktur organisasi tata kerja atau SOTK di berbagai daerah termasuk Kabupaten Bandung. Sebelumnya, urusan koperasi, UKM, perindustrian, dan perdagangan berada di bawah satu dinas, yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan, atau Diskoperindag. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan perdagangan dan perindustrian dipisahkan dari urusan koperasi dan UKM. Akibatnya, Diskoperindag dipecah menjadi dua dinas, yaitu Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pemisahan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya adalah visi misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Visinya adalah
Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Sedangkan misinya yang pertama, membangkitkan daya saing daerah. Yang kedua, menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas secara merata. Yang ketiga, mengoptimalkan pembangunan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal. Yang keempat, mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah. Berikut ini merupakan program dan kegiatan yang disediakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Yang pertama, pelayanan sertifikasi halal. Yang kedua, pelayanan fasilitas haki atau hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, pelayanan fasilitas desain produk. Yang keempat, pelayanan verifikasi teknis permohonan perizinan sertifikat standar. Yang kelima, pelayanan tera atau tera ulang. Yang keenam, pelayanan surat tanda pemakaian kios atau STPK dan surat tanda pemakaian lapak atau STPL. Berikut ini merupakan struktur organisasi di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Aktivitas magang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Selanjutnya adalah waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan magang. Pelaksanaan kegiatan magang ini berlangsung selama periode 3 bulan, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2024 hingga 6 Januari 2025. Jam kerja yang berlaku adalah dari hari Senin hingga hari Jumat, pada pukul 8 sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun tempat pelaksanaan magang adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk kegiatan administrasi dilakukan di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Yang kedua, untuk kegiatan BIMTEK atau bimbingan teknis dilakukan di Hotel Sultan Raja Soreang dan Hotel Haris. Yang ketiga, untuk kegiatan sosialisasi pendaftaran haki dan forum group discussion dilakukan di Hotel Sultan Raja Soreang. Yang keempat, untuk pelatihan digitalisasi musrenbang dilakukan di kantor Desa Jatisari, Kecamatan Cangguang. Yang kelima, untuk kegiatan pelatihan roasting kopi musrenbang dilakukan di Kawitan Cafe, Kecamatan Pangalengan. Yang keenam, untuk pengawasan dan pendampingan industri dilakukan di LPK Yani 45 Soreang dan Galeri Kriya Bedas GKB Soreang. Untuk kegiatan pelaksanaan magang ini ditempatkan di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri yang dipimpin oleh Ibu Maya Kusuma Dewi SD sebagai kepala bidang. Bidang ini memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam upaya memajukan sektor industri di suatu daerah. Tugas-tugasnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap program-program yang bertujuan diantaranya adalah yang pertama, pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah, baik itu industri kecil, menengah, maupun besar. Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan industri. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan industri seperti kawasan industri, jalan, listrik, dan air. Serta meningkatkan daya saing industri daerah melalui peningkatan kualitas produk, teknologi, dan manajemen. Yang kedua, pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku industri, terutama UMKM, melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis. Memfasilitasi akses pelaku industri terhadap pembiayaan, pemasaran, dan teknologi, mendorong pengembangan klaster industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta meningkatkan kemitraan antara pelaku industri besar dan UMKM. Berikut ini merupakan tahapan pelaksanaan magang. Di antaranya, yang pertama, tahap persiapan. Dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2024 hingga tanggal 4 Oktober 2024. Untuk kegiatannya sendiri terdiri dari yang ke-1, pembuatan surat permohonan magang. Yang kedua, masa orientasi, mengenal lingkungan kerja, struktur organisasi, visi dan misi, serta tujuan institusi tempat magang. Yang ketiga, pertemuan dengan pembimbing. Mendapatkan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab selama magang dan target yang ingin dicapai. Yang keempat, studi literatur. Melakukan studi literatur terkait bidang yang akan digarap selama magang untuk memperkaya pengetahuan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2024 hingga tanggal 6 Januari 2025. Untuk kegiatannya sendiri diantaranya adalah pelaksanaan tugas,
berpartisipasi dalam rapat dan pertemuan, melakukan kunjungan lapangan, serta evaluasi berkala. Yang ketiga, tahap laporan, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2025 hingga 17 Februari 2025. Untuk kegiatannya sendiri terdiri dari 1. Penyusunan laporan akhir, 2. Presentasi laporan, dan ketiga, evaluasi diri. Berikut ini merupakan rincian pelaksanaan kegiatan magang. Yang pertama, kegiatan tugas administratif, yaitu terdiri dari penginputan data industri, scanning data industri untuk pelaporan, serta klasifikasi dan pembuatan surat keputusan atau SK. Yang kedua, kegiatan perencanaan dan pembangunan industri, yang terdiri dari program bimbingan teknis atau BIMTEK, serta program musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan. Yang ketiga, kegiatan pemberdayaan industri, yang terdiri dari program sertifikasi dan standarisasi produk, serta program focus group discussion. Yang keempat, kegiatan pengawasan dan pendampingan industri, yang terdiri dari pengawasan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT, serta pendampingan pelatihan kemasan, produk industri makanan dan minuman atau F&B. Berikut ini merupakan hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan magang. Yang pertama, pada kegiatan tugas administratif, permasalahan yang sering dijumpai diantaranya 1. Data tidak berurutan, serta beberapa peserta tidak mencantumkan persyaratan pada formulir. 2. Beberapa berkas terpotong saat scanning. Yang ketiga, kurangnya pemahaman mengenai teknik penulisan dan klasifikasi dalam penyusunan SK. Maka, solusi terhadap permasalahan tersebut diantaranya 1. Menetapkan urutan data berdasarkan daftar hadir peserta. Peserta yang tidak mencantumkan persyaratan dihubungi untuk mengirimkan berkas secara online, serta dilakukan cek ulang untuk mengurangi risiko kesalahan dalam penginputan data. Kedua, diperlukan penempatan yang tepat pada saat scanning supaya berkas tidak terpotong. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan secara langsung mengenai penulisan dan klasifikasi surat keputusan atau SK. Selanjutnya, hambatan dan solusi pada kegiatan perencanaan dan pembangunan industri. Permasalahan yang biasa dihadapi adalah kurangnya pengalaman secara langsung dan kurangnya kemampuan teknikal serta komunikasi, terutama ketika memfollow up para pelaku industri terkait materi yang dipaparkan oleh tenaga ahli. Maka solusi terhadap permasalahan tersebut diantaranya 1. Mendapatkan bimbingan yang intensif dari tenaga ahli terkait materi yang dipaparkan ketika kegiatan sedang berlangsung. Kedua, berkomunikasi secara terbuka dengan beberapa peserta, terutama pelaku usaha industri. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dari pembimbing lapangan yang berpengalaman terkait akses terhadap data, informasi, atau alat bantu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya adalah hambatan dan solusi pada kegiatan pemberdayaan industri. Permasalahan yang biasa dihadapi adalah beberapa peralatan kegiatan terkadang mengalami error, seperti printer dan laptop, terutama ketika proses pendaftaran. Aplikasi yang disediakan juga terkadang lemot, sedangkan dalam kegiatan FGD mengalami kesulitan dalam komunikasi dengan para pelaku usaha karena kurangnya pengalaman terkait industri. Maka solusi terhadap permasalahan tersebut diantaranya adalah 1. Meminta bantuan kepada staf hotel terkait peralatan serta masalah jaringan internet. Yang kedua, mempelajari terlebih dahulu teori terkait industri yang akan dibahas dalam FGD, sehingga dapat membantu beberapa pelaku usaha sesuai dengan kemampuan. Berikutnya, hambatan dan solusi pada kegiatan pengawasan dan pendampingan industri. Permasalahan yang biasa dihadapi diantaranya 1. Beberapa peserta tidak hadir saat pendataan, sehingga data menjadi tidak lengkap. Yang kedua, keterbatasan kreativitas atau peserta pelatihan mengalami kesulitan dalam mengembangkan desain kemasan yang menarik. Maka solusi terhadap permasalahan tersebut diantaranya 1. Melakukan delegasi dengan meminta bantuan panitia atau pengurus LPK dalam membantu pendataan peserta yang tidak hadir. Yang kedua, memberikan sedikit arahan mengenai sarana dan prasarana yang telah disediakan dinas dalam menyokong pelaku usaha. Berikut ini merupakan hasil kerja pada pelaksanaan kegiatan magang saya. Yang pertama, saya telah melaksanakan tugas administratif dengan sangat baik dan tepat waktu.
yaitu menyelesaikan 23 berkas penginputan data, 5 berkas scanning, dan 8 kali mengklasifikasi berkas surat keputusan atau SK. Berkas tersebut telah diselesaikan dengan baik sebelum kegiatan magang berakhir. Yang kedua, dalam perencanaan dan pembangunan industri, saya telah menyelesaikan pembuatan visi dan misi Unit Pelayanan Teknis UPT Sentra Kemasan, standar operasional prosedur atau SOP, struktur organisasi, membuat strategi pengembangan kemitraan UPT, dan menentukan metrik IFE dan EFE bagi pembangunan unit pelayanan teknis yang akan segera dibangun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Yang ketiga, dalam pemberdayaan industri, saya telah berhasil mempromosikan terkait pentingnya hak kekayaan intelektual dalam perizinan usaha seperti NIB, sertifikat halal, PIRT, dan sebagainya terhadap para pelaku usaha industri kecil dan menengah. Saya berhasil membantu beberapa peserta dalam pendaftaran HAKI. Yang keempat, saya telah membantu pendataan dan dokumentasi kegiatan, serta memperlancar proses pengawasan dan pendampingan industri. Selain itu, saya juga membantu beberapa pelaku usaha yang mengalami sedikit kesulitan sesuai kemampuan. Saya telah sukses menjalankan pengawasan dan pendampingan industri di 2 tempat, yaitu LPK Yani 45 Soreang dan Galeri Kriya Bedas. Kesimpulannya, pelaksanaan kegiatan magang ini berlangsung selama periode 3 bulan, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2024 hingga 6 Januari 2025, di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri. Saya memperoleh pengalaman yang berharga dalam mendukung industri kecil dan menengah, terutama dalam aspek administrasi, pengawasan, serta fasilitasi perizinan usaha seperti hak kekayaan intelektual, nomor induk berusaha, dan sertifikasi halal. Magang ini juga memberikan wawasan praktis tentang manajemen pelayanan publik, khususnya dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan industri. Serta, saya juga mengembangkan keterampilan teknis dan non-teknis, seperti disiplin, tanggung jawab, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja. Berikut ini merupakan saran yang harus ditingkatkan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Di antaranya adalah yang pertama, menerapkan sistem digital terintegrasi untuk efisiensi dan akses informasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan staf dan pelaku industri melalui pelatihan. Yang ketiga, memperkuat komunikasi internal dan eksternal untuk efektivitas program. Yang keempat, mengembangkan fasilitas pendukung seperti kawasan industri dan logistik. Yang kelima, melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan program. Yang keenam, meningkatkan responsivitas dan keramahan pelayanan. Yang ketujuh, memperkuat kerjasama dengan industri besar dan IKM. Berikut ini merupakan refleksi diri dalam pelaksanaan kegiatan magang. Pengalaman magang selama 3 bulan di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri telah memberikan saya wawasan berharga dan pengembangan diri yang signifikan. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, saya menyadari keunggulan dan kompetensi yang masih perlu ditingkatkan. Terdapat beberapa manfaat positif yang diterima selama melaksanakan magang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Di antaranya adalah, yang pertama, magang ini memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan inisiatif dalam mengidentifikasi peluang dan menyampaikan ide-ide yang relevan dengan penugasan. Yang kedua, lingkungan kerja di bidang PPI menuntut disiplin dan tanggung jawab yang tinggi. Yang ketiga, saya menyadari pentingnya ketekunan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Saya berusaha untuk selalu memberikan hasil kerja yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Yang keempat, sebagai mahasiswa magang, saya merasa kemampuan teknis saya meningkat. Saya lebih mudah memahami tugas yang diberikan oleh pembimbing dan mampu mengaplikasikan pengetahuan yang telah saya pelajari di perkuliahan ke dalam praktik kerja magang. Yang kelima, saya merasa bangga karena hasil kerja saya selama magang memberikan kontribusi positif terhadap proyek atau tugas yang relevan. Hal ini memotivasi saya untuk terus memberikan yang terbaik dalam setiap pekerjaan. Saya menyadari masih terdapat area kompetensi yang perlu ditingkatkan, di antaranya, yang pertama adalah rasa percaya diri, terutama dalam menyampaikan ide, pendapat, dan hasil kerja dalam forum yang lebih besar, seperti kegiatan BIMTEK dan sebagainya. Saya akan berusaha untuk lebih berani dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan ide-ide saya. Yang kedua, di awal magang saya mengalami kesulitan dalam beradaptasi di lingkungan kerja. Namun,
Seiring berjalannya waktu, saya mulai berani berkomunikasi dan berinteraksi dengan rekan kerja. Saya akan terus belajar untuk beradaptasi dengan cepat dan efektif di lingkungan kerja yang baru. Yang ketiga, saya sangat berterima kasih atas dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh pegawai di PPI. Mereka sangat aktif dalam memberikan tugas dan wawasan mengenai pekerjaan yang ditugaskan, sehingga membantu saya beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Saya akan terus belajar dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan diri. Pengalaman magang di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri telah memberikan saya banyak manfaat positif, baik dalam pengembangan kemampuan teknis maupun non-teknis. Saya menyadari bahwa masih ada beberapa area yang perlu ditingkatkan, dan saya akan terus berusaha untuk mengembangkan diri agar dapat mencapai potensi optimal. Saya yakin bahwa pengalaman magang ini akan menjadi bekal yang sangat berharga dalam perjalanan karir saya di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih karena telah meluangkan waktu dan menyimak pembahasan yang telah saya paparkan, serta mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam presentasi ini. Saya berharap laporan magang ini dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen publik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.